Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih bersama Bapak Pafton Amruhuda dalam pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Baik, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang mengenal tipe-tipe diagram Smart Art dan memodifikasi diagram. Nah, di pertemuan sebelumnya, yang sebelum UTS, kita sudah belajar mengenai Smart Art. Smart Art itu bahasa Indonesianya adalah diagram. Nah, di Smart Art sendiri itu berada di tab Insert, letaknya ya, tab Insert, terus di Group Illustration. Ini Smart Art. Nah, icon Smart Art itu yang seperti ini. Ini untuk memunculkan diagram. Nah, Smart Art, kalau kita klik Smart Art, kita akan langsung dituju kepada beberapa jenis diagram yang bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini banyak ya, ada pilihannya nih. Yang pertama ada all. All ini berarti semua diagram ada di situ. Lalu ada yang kedua ada list. List itu untuk membuat diagram yang tidak berurutan. Jadi keurutannya itu tidak penting di situ. Misalnya nih, jadwal piket. Jadwal piket kan nggak harus urut ya, nama-nama siswanya siapa yang piket hari ini kan nggak harus urut. Nah, jadi bisa pakai list. Oke, yang kedua ada proses untuk menunjukkan langkah-langkah sebuah proses. Ini contohnya. Nih, misalnya nih, langkah untuk membuat kopi gitu ya. Pertama, masak air. Kedua, tuang kopi di dalam gelas. Ketiga, kalau sudah mendidih, airnya dituangkan, kayak gitu. Ini untuk proses. Yang ketiga ada cycle atau membuat siklus. Ini siklusnya berulang misalnya gitu. Misalnya di kelas 6 kalian pasti sudah pelajari tentang siklus makanan. Misalnya di sini produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2, konsumen tingkat 3, pengurai balik lagi ke produsen gitu. Itu namanya siklus. Hierarki untuk membuat suatu struktur organisasi. Kita misalkan nih hierarki nih. Di sini ketua kelasnya, kalau kalian pasti sudah pernah dibentuk pengurus kelas itu kan. Ini ketua kelasnya berada di atas. Di bawah ketua kelas ada wakilnya di sini misalnya. Terus di sini ada sekretaris 1 misalnya ya, sekretaris 2, terus ini ada bendahara. Nah, seperti itu. Jadi untuk hierarki ini adalah diagram yang khusus untuk organisasi. Jadi ada hierarkinya. Terus yang kelima ada relationship untuk menggambarkan hubungan. Jadi diagramnya seperti ini, hubungan timbal balik. Terus yang keenam ada matriks untuk menunjukkan setiap bagian terhadap seluruh diagram. Contohnya seperti ini, matriks. Lalu ada piramid untuk membuat diagram berbentuk piramid. Ini untuk piramid. Kalau piramid biasanya ini bisa jadi piramid makanan gitu kalau di kelas 6. Kalau yang IPA tuh ya. Tuh. Misalnya di sini serangga di sini. Serangga kan banyak tuh. Yang makan serangga siapa? Misalnya yang makan serangga ular gitu. Nah, di sini ular kan jumlahnya mulai sedikit tuh. Nah, setelah ular terus ada elang. Nah, elang kan jumlahnya paling sedikit. Jadi ini bentuk piramid bisa. Oke, lanjut. Pictures untuk menunjukkan informasi yang tidak berurutan atau tidak berkelompok. Pakainya ini gitu. Oke. Itu adalah macam-macam dari Smart Art. Berarti ada berapa nih? C, D, E, F, G. Ada 7 jenis dari Smart Art yang bisa kita gunakan, yang sudah disiapkan oleh Microsoft Word, tinggal kita gunakan saja. Tergantung dengan kesesuaiannya pakai apa tuh.
Oke. Selanjutnya, oh ada 8 ya, ada 8. Selanjutnya ada memodifikasi diagram. Nah, untuk memodifikasi diagram sendiri, itu caranya mudah. Di sini Bapak cuma jelaskan ada 3 untuk memodifikasi. Yang pertama, menambahkan shape pada diagram. Oke. Kita sembari Bapak jelaskan, sembari juga kita praktekkan saja kali ya, biar lebih mudah. Baik, yang pertama kita akan buat Smart Art. Klik tab Insert, Group Illustration, baru Smart Art. Nanti akan ada pilihan nih. Misalnya Bapak pengen hierarki. Yang tadi hierarki untuk apa? Untuk organisasi, ya betul, untuk organisasi. Bapak klik, nah, Bapak sedikit kecilkannya. Oke. Ini adalah diagram hierarki. Smart Art hierarki. Yang pertama, menambahkan shape pada diagram. Kamu dapat menambahkan shape pada diagram yang telah selesai dibuat dengan cara sebagai berikut. Klik diagram, sehingga akan muncul tab Smart Art Tools Design dan akan terlihat icon Add Shape. Contoh ini. Kalau misalnya Bapak nggak klik, nanti nggak akan muncul di sini. Tapi kalau Bapak klik diagramnya, nah, akan muncul Smart Art Tools. Terus ada tab Design sama tab Format. Kita akan belajar tab desainnya dulu. Yang pertama adalah Add Shape atau menambah bagiannya lagi. Misalnya nih, ini tadi ketua kelas, ketua ya. Terus ini wakil. Terus ini sekretaris 1. Sekretaris 2. Sini bendahara. Misalnya nih, Pak, ini saya punya wakilnya ada 2, Pak. Gimana, Pak? Bisakah kita tambah? Jawabnya bisa. Jadi wakil ini kita bisa tambah, klik Add Shape. Nah, akan ada 2. Bisa di sini kita tambah wakil 1, di sini wakil 2. Nah, gitu. Oke. Lalu misalnya lagi, Pak, bendahara ini kayak bendahara ini kerjanya banyak, Pak. Bisa nggak, Pak? Kalau kita tambah lagi bendaharanya, pembantu bendahara atau asisten bendahara, bisa kita klik Add Shape. Nah, sini, misalnya kita tulis wakil bendahara gitu. Nah, tambah. Oke, baik. Itu untuk menambahkan shape pakai icon Add Shape. Yang ini ya, icon Add Shape. Yang kedua, mengubah tampilan pada shape. Kamu dapat mengubah shape pada diagram yang telah selesai dibuat dengan cara sebagai berikut. Klik diagram, sehingga akan muncul tab Smart Art Tools Design. Dan pilih tampilan yang diinginkan pada grup layout. Misalnya nih ya, ini Bapak sudah buat nih. Ini kan kita sudah buat nih. Nah, kita klik layoutnya, ini kan di grup layout. Nah, di sini ada banyak sekali varian atau banyak sekali modelnya. Model yang kayak mana diinginkan. Misalnya seperti ini. Bisa seperti ini. Tinggal nanti di sini bisa kalian ganti foto. Bisa seperti ini juga. Terus seperti ini. Dan banyak sekali. Kalau misalnya Bapak klik yang ini, akan banyak pilihannya. Bisa seperti ini, ini. Jadi sudah disiapkan layoutnya atau desainnya, bentuknya kayak mana, bisa sudah disiapkan. Tinggal kita pilihnya yang mana yang sesuai. Oke. Misalnya Bapak pilih yang ini. Nah, bisa kan? Oke, lanjut. Mengubah warna pada diagram. Kamu dapat mengubah warna shape pada diagram yang telah selesai dibuat dengan cara sebagai berikut. Klik diagram, sehingga akan muncul tab Smart Art Tools Design, dan klik icon Change Color.
kemudian akan muncul pilihan tampilan warna sebagai berikut. Ini tampilan warnanya. Kalau Bapak klik ini, change color nih, akan pilihan warnanya nih. Ada yang merah, hijau, ungu, ini biru, orange, tuh. Hijau ini, hijau dari hijau muda sampai hijau tua. Contohnya ya, Bapak klik dulu. Ini kan ada change color nih ikonnya. Bapak klik, maunya warnanya apa? Merah, bisa mau biru, bisa, atau mau warna hitam, bisa. Jadi disesuaikan maunya warnanya apa. Misalnya Bapak pilih warna ungu. Nah, jadi oke, mudah ya. Jadi kita sudah belajar tentang itu tadi. Yang pertama mengenal tipe-tipe diagram Smart Art. Ada 8 tipenya. Ini list, proses, cycle, hierarki, relationship, matrix, pyramid, sama pictures. Nah, lalu yang kedua kita sudah belajar tentang modifikasi diagram. Untuk menambahkan shape ada add shape. Mengubah tampilan pada shape kita bisa klik dulu. Lalu mengubah tampilannya baru pakai ini layout. Lalu yang ketiga ada apa tadi? Mengubah warna pada diagram. Tinggal klik icon change color. Oke. Baik. Terima kasih telah menonton video yang Bapak berikan. Jangan lupa yang belum mengerjakan tugas silahkan dikerjakan tugas minggu lalu. Di pertemuan berikutnya akan ada tugas, silahkan ditonton dulu videonya sebelum mengerjakan tugas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Salam sehat.